Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Kami datang membawa penyembahan, pujian, segenap hati kami yang mengasihi Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, oh, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar kesetiaan-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, kejayaan. Oh, ini doa, ini pujian, ini pengagungan, sembah bagi Raja yang mulia, bagi Raja yang kekal selama-lamanya. Oh, kami berseru memanggil nama Yesus, nama yang menyelamatkan, nama yang besar. Tiada yang dapat menandingi kebesaran-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih
persembahkan segenap hidupku di dalam tangan-Mu Tuhan. Mari terus nikmati hadirat Tuhan. Dimanapun engkau berada saat ini, Tuhan tidak terbatas tempat, tidak terbatas waktu. Dia Tuhan yang tidak terbatas. Nikmati hadirat Tuhan. Sembah, sembah, sembah. Engkau baik, Engkau teramat baik. Segala kemuliaan bagi-Mu. Oh Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Oh Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan,
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan nama-Mu. Pakai hidupku jadi alat-Mu, ku bawa jadi persembahan bagi Engkau. Oh, Yesus Tuhan, Bapa, ku persembahkan hidupku, ku persembahkan tubuhku jadi korban yang berkenan, jadi persembahan yang hidup. Yesus, oh Yesus, terima persembahan, terima penyembahan ini, terima hidup kami Yesus. Oh, Tiada nama lain, tiada nama lain, tiada nama lain yang kepada nama itu semua bangsa sujud bertelut, semua yang bernafas menyembah. Seluruh ciptaan-Mu, oh Engkau baik, oh Engkau Yesus yang kusembah, Yesus yang kusembah. Hanya di hadirat-Mu Tuhan, hanya di hadirat, hanya di hadirat-Mu, oh Yesus, hanya di hadirat, di dalam
Yesus. Oh, di dalam hadir ku percayakan segenap hidupku, ku percayakan seluruh hidupku, semua kerinduanku, semua yang terbaik. Semua yang terbaik, Yesus, kami berserah penuh. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sebab itu kami katakan Tuhan dengan iman, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yes, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu
menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Terima kasih Tuhan. Seumur hidupku. Kasih Yesus. Haleluya. Shalom, masih semangat? Masih semangat? Wow, haleluya. Coba ada satu film yang saya ingin untuk kita saksikan bersama. Supaya dari film ini saya mau kasih tahu. Ini film ini bicara mengenai satu kecelakaan yang sampai hari ini itu masih menjadi pegang rekor kecelakaan terbesar sepanjang sejarah dunia penerbangan. Terjadi di Tenerife, di Canary Island, di mana banyak pesawat harus mengalihkan penerbangannya karena ada serangan teroris. Jadi dia mengalihkan ke satu bandara yang kecil, yang tidak besar. Semua tumplek-blek di situ. Akhirnya di situ ngantri. Dan banyak kejadian di situ. Nah, satu kali nanti kita akan saksikan apa sih yang terjadi. Apa akibatnya. Boleh? Tim multimedia. Runway, a Boeing 747 was fully prepared for takeoff. Yeah. Through the thick blanket of fog, the captain pushed the thrust levers forward, turned on the landing lights, and the Cuacanya massive berkabut. aircraft began racing down Ini the strip. 747, It had already Jumbo reached Jet. a speed where aborting takeoff was nearly impossible. But just then, through the fog, a dark silhouette appeared ahead. To the captain's horror, it was another Boeing 747, facing directly toward them on the same runway, Jadi yang satu just take off, yang satunya taxi. a few hundred meters away. Head on. What happened in the next few moments was unthinkable. The question is, how did events reach such a tragic point? Where was air traffic control? And what tiny mistake triggered aviation's deadliest disaster? This heartbreaking story unfolded in Spain's Canary Islands and is remembered today Espanyol, as the Bapak Ibu. Tenerife airport disaster, the worst accident in aviation history. The worst accident. The in story aviation begins a day history. earlier, on March 26, 1977. Pan Atlantic Flight 1736, a Boeing 747 jumbo jet, departed Los Angeles for New York, where it picked up additional passengers before heading across the Atlantic to its final destination, Las Palmas, the capital of the Canary Islands. The flight was fully booked, carrying mostly elderly passengers planning to enjoy a cruise vacation. In command was Captain William Harris, a 56-year-old veteran pilot, alongside First Officer David Collins, age 39, and flight engineer Charles Morton, age 46. With Itu them krunya. were 13 flight attendants American, and Pan Am. 380 passengers. Meanwhile, at Amsterdam's Schiphol Airport, another Boeing 747 was preparing for the same destination, KLM Cuacanya Flight kira-kira seperti ini, 4805. Bapak Ibu. This aircraft was under the command of Captain Johan de Vries, age 50, First Officer Martin Voss, 42, and Flight Engineer Peter Kramer, 48. On board were 11 flight attendants and 235 passengers. Both aircraft were bound for Las Palmas. But fate had something far more tragic in store. At Las Palmas Airport, 2 men planted a bomb in a flower shop. Shortly after, a call came claiming responsibility by a separatist group fighting for independence Jadi in the harusnya ke Las Canary Palmas Islands. tapi ada teroris, Just serangan teroris, jadi 15 mereka minutes dialihkan. later, the device exploded, damaging the terminal. The airport was immediately shut down. All inbound flights, including Pan Atlantic 1736 and KLM 4805, were diverted to Tenerife's small northern airport. Tenerife was not built to handle such heavy traffic, especially not 2 jumbo jets at once. It had only a single runway, a single taxiway, and a small apron. Kecil, Soon the bandaranya airfield kecil. became Tapi mau overcrowded. nggak mau mereka When harus ke both sana. 747s landed, visibility was fine.
But as the hours passed, fog rolled in from the Atlantic, drifting down from the surrounding mountains. At times, visibility dropped to just 300 meters. 300 KLM's meter, captain jarak decided to pandangnya. refuel at Tenerife, so the aircraft could depart immediately once Las Palmas reopened. But this decision proved costly. His aircraft blocked the taxiway, forcing Pan Atlantic to wait. When refueling finished, the tower instructed KLM to taxi down the active runway to the far end, turn around, and prepare for takeoff. Pan Atlantic was told to follow KLM down the runway and exit via a taxiway to clear the strip. But the fog thickened. Pan Atlantic's crew missed their assigned exit. At the same time, KLM reached the runway's end and lined up for departure. Here, miscommunication became deadly. The tower gave KLM their route clearance, but not explicit takeoff clearance. The captain, however, misunderstood. He advanced the throttles, believing he was cleared for takeoff. His first officer questioned it, and even the flight engineer warned that Jadi the other KLM-nya take off, 747 was saudara. still on the Padahal belum runway. disuruh But the take off. captain pressed on. Co-pilotnya udah Meanwhile, ngingetin. Pan Atlantic's pilots Tapi tetap suddenly aja saw kaptennya blinding take off. headlights racing toward them through the fog. They tried desperately to turn off the runway, but it was too late. The KLM aircraft struck Pan Atlantic at high speed. Its right engine ripped through the Pan Am's upper fuselage, tearing off the roof. The KLM then slammed into the runway and exploded in flames, killing everyone on board, all 248 souls. On Pan Atlantic, the forward cabin was destroyed instantly, but in the rear, some passengers managed to escape through holes in the fuselage. 61 people survived by leaping from the burning wreck, though 335 perished. In total, 583 people died in 583 seconds, orang meninggal making it dalam the worst sekejap. accident in aviation history. The investigation revealed a tragic chain of events: the terrorist bombing at Las Palmas, the diversion to Tenerife, refueling that blocked the taxiway, worsening fog, poor signage, and above all, the fatal misunderstanding by KLM's captain, who began takeoff without clearance. The disaster became a turning point for aviation. Communication protocols were rewritten. The phrase takeoff is now only spoken when actual clearance is given. Radar became mandatory at major airports, and runway markings and Banyak lighting hal were yang dirubah standardized di dalam worldwide. dunia penerbangan setelah Today, kecelakaan. Tenerife has two airports, the northern one where the disaster occurred, and a larger southern one built afterward to avoid such conditions. The Tenerife disaster remains a somber reminder of how one misunderstanding, one wrong decision, can change history forever. Yes, kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Kita ngelihat hal ini. Ini pilotnya bukan pilot kaleng-kaleng nih Bapak Ibu. Yang nerbangin KLM itu instructor, chief instructor. Kurang apa lagi? Udah orang yang paling hebat di dalam karir seorang pilot. Pesawat yang terbesar, 747 jumbo jet. Jadi artinya ini orang yang sudah makan asam garam. Saya lihat ini, saya ingat ayat ini. Coba kita lihat yuk. Kita baca sama-sama, 2, 3, apa katanya? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu apa? Pada waktu apa? Salam kiri kanan depan belakang. Minimal 4 orang, gak sampai 4 orang masuk surga. Bilang jangan bodoh. Gitu. Haleluya. Amin. Jangan apa? Bodoh. Bodoh itu kosnya gede. Saya nggak bilang orang bodoh itu orang yang nggak ngerti. Iya, orang yang nggak ngerti orang bodoh. Tapi yang kita saksikan ini orang ngerti. Orang-orang pinter. Cuman jadi bodoh. Anak-anak Tuhan juga sama. Bodoh itu bukan berarti tidak tahu. Tetapi bisa juga dia tahu, tetapi dia tidak lakukan. Dia jadi bodoh. Amin, saudara. Amin.
Iya. Kalau Anda mukul orang itu tahu nggak bahwa akibatnya itu buruk? Tahu? Banyak yang tahu. Tapi kenapa masih lakukan? Karena waktu itu jadi bodoh. Amin. Iya, jangan suka jadi bodoh. Bodoh itu secara manusia dan itu tidak sadar kita lakukan. Makanya firman Tuhan bilang, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan kamu dikuasai hawa nafsu sehingga kamu jadi bodoh. Banyak pendeta jadi bodoh. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia tahu bahwa selingkuh itu nggak boleh. Dia tahu bahwa bersinah itu adalah dosa. Amin, saudara. Amin. Orang yang korupsi bukan orang bodoh. Semua orang pintar. Itu nggak ada yang nggak sarjana. Semuanya sarjana, Bapak Ibu. Dan nggak ada dari mereka yang ateis. Semuanya beragama. Iya nggak, saudara? Iya nggak? Iya, tapi kenapa dia lakukan hal-hal itu? Karena pada saat itu dia menjadi bodoh. Ngerti maksud saya, Bapak Ibu? Amin? Ini tadi yang terjadi sama. Bayangin seorang instruktur pilot, masakan dia nggak tahu kalau belum disuruh take off, dia nggak boleh take off. Kalau Anda lihat di video yang lainnya, tapi terlalu panjang, jadi saya nggak mau ambil. Terlalu panjang. Itu ada komunikasinya dari CVR, cockpit voice recorder. Co-pilotnya udah ngingetin. Cap, bukankah di situ, kayaknya di situ masih ada pesawat deh. Dia cuman gini, oh iya, di take off. Digenjot, digas. Terus, tapi karena co-pilotnya junior, jadi nggak berani. Si kaptennya udah senior, bukan hanya senior, chief instructor. Bayangin, seorang instruktur pilot. Dia adalah kepala dari pilot dan dia yang ngajarin pilot-pilot. Kurang pinter apa, saudara? Tapi justru di tangan dia menghasilkan tragedi yang sampai hari ini belum ada yang menandinginya. 583 orang kehilangan nyawa. Bup, dalam sekejap. Di tangan orang pinter. Di tangan orang hebat. Kenapa? Nggak salah firman Tuhan katakan. Karena dia jadi bodoh. Amin, saudara? Iya, salam lagi kanan kiri bilang, bodoh itu mahal. Bodoh itu mahal. Bodoh itu sering diakhiri dengan penyesalan. Dan banyak penyesalan udah nggak bisa dikoreksi lagi. Ngeri Bapak Ibu. Oleh sebab itu hari ini janganlah jadi orang jangan kita jadi bodoh. Waktu saya baca firman Tuhan ada beberapa hal yang membuat kita menjadi orang bodoh. Coba kita baca lagi ayat ini. Yuk, 2, 3. Apa katanya? Taat dan jangan turuti apa hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kenapa orang itu bodoh? Karena dia nafsu. Waktu nafsu menguasai dia, saya mau kasih tahu. Orang itu jadi bodoh. Daud itu orang hebat. Daud itu orang hebat. Daud itu orang yang taat. Amin. Tapi waktu hawa nafsu dia biarkan menguasai. Alkitab kita ini Alkitab yang jujur. Bukan hanya menggambarkan kelebihan-kelebihan daripada pendahulu-pendahulu iman kita, tetapi kegagalannya pun diceritakan. Supaya apa? Supaya jadi pelajaran buat saudara dan saya. Yang hidup berikutnya, supaya nggak seperti dia. Ngerti maksud saya, saudara? Amin? Iya. Daud itu orang yang taat, cuman pada saat itu yang lain perang, dia di istana. Udah di istana, iseng. Karena nggak ada orang. Dia main-main ke atas sotoh istana. Di tempat yang tinggi. Dia ngeliat rumah-rumah di sekitarnya, pas dia lihat, ada Batseba. Lagi mandi. Tapi yang saya bingung juga ini Batseba kenapa mandinya di luar. Ini mandi apa cuci motor? Kalau nyuci motor boleh di luar. Ini mandi. Di luar emang udah dasar.
Ya enggak? Ngerti maksud saya? Begitu dia lihat, nafsu dia biarkan menguasai. Daud yang taat, Daud yang lembut, Daud yang begitu beriman, Daud yang menyenangkan hati Tuhan. Dia jatuh, dia jadi orang yang paling jahat. Dia mau suaminya dikirim ke medan perang supaya mati. Dan itu sebuah kejahatan yang tercatat di dalam Alkitab. Kenapa? Karena Daud membiarkan hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Seksual. Dibiarin. Banyak orang hari ini melakukan hal yang seperti itu. Kemarin saya lihat di berita ada ketua SPPG, pelecehan ini. Waduh jadi nggak karu-karuan. Ada ini jadi nggak karu-karuan. Ada pendeta sama juga, begitu juga. Jadi nggak karu-karuan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu. Kira-kira hari ini apa yang ada di hati mereka? Saya pastikan penyesalan. Amin saudara. Yuk bilang sama saya, penyesalan. Lagi penyesalan selalu di belakang. Salam kanan kiri, di depan pendaftaran. Kalau penyesalan di belakang. Amin saudara. Dan kalau udah kayak begini bagus kalau masih bisa di recover. Tapi banyak hal kebodohan kita tidak membuat kita bisa merecover itu. Setuju Bapak Ibu? Amin? Iya. Nafsu apa lagi? Berkuasa. Itu nafsu. Itu nafsu Bapak Ibu. Berkuasa, dipuji, itu nafsu. Dan saya mau kasih tahu, jangankan manusia. Ngomong soal dipuji, ngomong soal berkuasa. Jangankan manusia yang jatuh. Salam kanan kiri bilang, iblis saja jatuh. Amin saudara. Lah iblis kan itu. Iya apa enggak? Iya apa iya? Pengen berkuasa, pengen dipuji. Ini nafsu. Kalau orang udah kayak begini, aduh Bapak Ibu. Orang ini menjadi orang-orang yang bahasa saya, jadi orang bodoh. Dan orang itu kalau udah jatuh kepada yang namanya kesombongan, itu menjadi orang-orang yang gak pernah bisa jadi berkat. Bapak Ibu yang dikatakan, kenapa ya kok bisa sombong? Bukankah dia selama ini rendah hati? Kalau sudah nafsu menguasai dia, dia menjadi bodoh. Amin. Amin. Udah deh, kalau udah nafsu, siapa juga jadi bodoh. 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-10 Bapak Ibu. 1 Timotius pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-10. Ya kita baca sama-sama 2, 3. Apa katanya? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh apa? Beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bodoh nggak? Bodoh. Kenapa? Karena dia cinta uang. Nafsu terhadap uang membuat kita siapapun itu jadi bodoh. Dia ingin menguasai, dia ingin dipuji, dia ingin menjadi kaya. Dan orang-orang yang seperti itu, firman Tuhan katakan, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sadar. Hari ini apa? Sadar. Ada pepatah Inggris bilang, apa? Yang terbaik adalah eling lan waspada. Amin. Coba salam kiri kanan depan belakang bilang, eling dan waspada. Amin saudara. Iya. Itu terbaik. Kenapa? Karena dengan itu kita menjadi punya benteng. Bentengi diri kita supaya kita nggak jadi bodoh, supaya kita nggak jatuh dalam kebodohan. Kalau udah bodoh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ngeri. Tadi yang kita saksikan, kenapa sih si pilot itu begitu jadi bodoh? Yang pertama, salah satunya adalah karena dia sombong. Ini pelajaran kok, ini kan jadi pelajaran buat banyak pilot di dunia ini termasuk saya. Waktu saya sekolah pilot ini salah satu yang diajarin ke kita. Ingat ya, jadi pilot itu harus rendah hati. Jangan sombong, jangan belagu, jangan sok, jangan ngerasa sudah bisa, jangan ngerasa pinter gitu. Kalau itu sudah mulai,
Kalau pilot itu udah mulai bilang ini, biasa. Allah itu mah kemarin udah pernah saya lakukan. Kalau udah mulai seperti itu, dia dekat sekali dengan yang namanya kecelakaan. Kita belajar Bapak Ibu. Seorang yang hebat, seorang yang karirnya seperti itu. Bisa kemudian menghancurkan begitu banyak orang. Begitu banyak kehidupan. Kenapa? Karena dia sombong. Dia ngerasa hebat. Boleh lagi salam kanan kiri bilang. Jangan ngerasa hebat. Amin. Jangan merasa hebat. Rasul Paulus di dalam ke jemaat di Roma dia bilang, jangan engkau merasa dirimu itu pandai. Kenapa? Karena itu cuman merasa. Itu yang paling bahaya. Merasa pandai. Yang pandai aja jangan pernah bilang, aku sudah pandai, aku sudah hebat. Di situ letak kejatuhan kita. Yang kedua, coba kita lihat di dalam Amsal pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-29 Bapak Ibu. Jadi yang pertama apa? Nafsu. Nafsu dipuji, nafsu untuk berkuasa, nafsu terhadap uang, nafsu seksual itu akan membuat kita jadi bodoh. Amsal 14 ayat 29, orang yang sabar, apa? Besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah, apa? Salam kanan kiri bilang, sabar. Kamu jadi pinter. Orang itu kalau udah emosi jadi bodoh. Iya apa iya? Loh, di Indonesia pernah ada kasus yang heboh. Seorang yang nembak anak buahnya. Kenapa sih? Apakah dia nggak tahu kalau nembak itu dosa? Apakah dia nggak tahu kalau nembak itu melanggar hukum? Membunuh itu melanggar hukum? Apakah dia nggak tahu? Apakah dia nggak tahu konsekuensi daripada membunuh orang? Dia tahu Bapak Ibu, dia tahu persis. Tapi kenapa ya? Kok bisa dia lakukan ya? Karena dia jadi bodoh. Kenapa dia bodoh? Karena dia biarkan emosi menguasai dia. Ngerti maksud saya? Amin? Iya, Anda kalau udah emosi, yang terjadi apa? Kita jadi bodoh. Pemain musik aja harus tenang. Coba kalau pemain musiknya emosi. Hah? Ya enggak? Oh, lagi latihan emosi. Ya Mas Iwan? Hah? Mesti sabar. Iya kan, kadang-kadang ya pas WL-nya lagi nggak pas-pas amat nggak apa-apa. Amin saudara, kita harus banyak maklum. Kalau kita udah emosi, yang pinter jadi bodoh. Kenapa? Kita belajar tadi. Salah satunya yang membangun emosi mereka adalah harusnya mereka ke Las Palmas setelah dia berangkat dari Amsterdam gitu. Harusnya ke tempat tujuan, tapi kan nggak bisa. Akhirnya mereka harus tertahan di Rhodes Island. Udah gitu mereka antri, rebutan, isi bensin rebutan. Anda ngerti maksud saya saudara? Rebutan. Kesel dia. Kalau Anda lihat di film yang satu lagi, itu yang Pan Am mau keluar dari tempat parkir, nggak bisa. Kenapa? Karena KLM di depan lagi isi bensin. Kesel dia. Pilot semua kesel di situ, termasuk pilot dari si KLM. Gak terima dengan keadaan, marah dengan keadaan. Kenapa? Padahal sebetulnya salah siapa? Salah siapa mereka jadi susah? Bukan salah siapa-siapa, salahnya teroris ngebom. Iya kan? Kan bukan salahnya siapa-siapa, bukan salahnya orang-orang di sekitar situ. Tapi memang keadaan, terkadang Bapak Ibu, keadaan tidak seperti yang kita inginkan. Tapi hari ini tahan supaya engkau tidak emosi. Amin. Amin. Ya. Kadang-kadang orang di sekitar kita tidak seperti yang kita harapkan. Tahan, sabar. Makanya di dalam tim itu bagus.
Di dalam kesatuan itu bagus, di dalam komunitas itu bagus. Komunitas itu bukan soal semuanya itu sesuai dengan keinginan kita. Justru di dalam komunitas kita diproses jadi orang yang dewasa. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang tidak seperti yang kita harapkan. Jangan pernah Anda terpancing dengan yang namanya emosi. Kalau udah emosi, udah habis Bapak Ibu, habis. Kenapa? Karena yang namanya kecerdasan kita turun. Bilang sama saya, emosi, lagi-lagi emosi, salam kanan kiri bilang, bikin bodoh. Jangan diikutin. Jangan diikutin, orang jadi bodoh. Hanya karena apa? Emosi. Memang banyak hal memancing emosi kita. Kayaknya saya mau labrak dia. Kayaknya saya mau ini. Kadang-kadang pertimbangkan dengan baik, Bapak Ibu. Amin. Pertimbangkan dengan baik. Perlu gak sih? Iya gak sih? Amin saudara. Kalau saya selalu kalau lagi ini kayaknya saya cuman gini. Saya ingat sekali cerita soal elang dan burung gagak. Burung gagak itu suka matokin elang. Caranya supaya elang itu nggak diganggu sama burung gagak gimana? Caranya gimana? Terbang lebih tinggi. Amin saudara. Burung gagak hipoksia. Nggak bisa ngikut saudara. Elang itu kalau terbang tinggi. Kaca pesawat saya pernah ditabrak di 13.000 feet. Secara teori nggak bisa. Secara teori tidak akan pernah terjadi. Makanya kita kalau di atas 10.000 kita bisa high speed turunnya. Kecepatannya bisa tinggi. Bisa di atas 250 knots. Boleh. Kenapa? Karena tidak ada kemungkinan untuk sesuatu nabrak kita. 13.200 saya ingat. Pak di depan. Langsung pecah 2 layer. Kan dia ada 6 layer. Langsung pecah 2 layer. Saya kaget. Co-pilot saya kaget. Co-pilot saya pakai nanya lagi. Apaan tuh Cap? Ya burung lah, masa ya Gatot Kaca. Loh ya enggak aja. Hah? Lagi terbang-terbang kita tabrak. Hah? Iya kan? Mana masa ya Superman yang kita ada. Ya udah burung lihat tuh darahnya. Mana? Gila. Kan ini 13.000. Iya secara teori saya juga bingung. Gitu. Gue juga bingung. Kok bisa ya? Ya bisa. Kenapa? Karena dia terbangnya tinggi. Salam kanan kiri bilang. Terbang aja lagi tinggi. Lama-lama gagaknya hipoksia. Jangan suka Anda ladenin gagak, saudara. Amin. Gak usah, you are not in that level. Ngerti maksud saya? Amin. Bilang kalau ada yang kayak gitu, gua gak level sama lu. Amin. Jangan Anda ngobrol. Tadi pagi yang ibadah 1 saya bilang, bicara soal silent is golden. Kapan kita harus silent kalau Anda diskusi sama orang bodoh? Sama orang bebal. Udah lu mendingan diem dah. Buang waktu, buang energi. Amin saudara. Makan hati. Gak perlu. 1 kali jelasin, 2 kali jelasin masih ngeyel udah biarin aja. Terbang aja lebih tinggi. Amin saudara. Amin. Iya, colek kanan kiri biar dia hipoksia. Haleluya. Yang ketiga, kenapa ya kita itu bisa bodoh? Kita lihat di dalam Amsal 18 yuk. Amsal 18 ayatnya yang ke-13. Amsal 18 ayat yang ke-13. Saya berdoa gak ada yang bodoh. Amin saudara. Amin. Kalau saya lihat muka-mukanya orang pintar semua sih. Kalau saya lihat ya. Gitu. Cuman kan katanya don't judge the book by the cover. Amin saudara. Kelihatannya boleh cerdas, amin saudara. Iya kalau kenyataannya ya Anda tahu sendirilah. Ya Amsal 18 ayat 13 bilang apa? Jika semua memberi jawab sebelum mendengar itulah apa? Kebodohan. Kapan kita bisa jadi bodoh kalau tidak pernah introspeksi? Bilang sama saya. Telingaku 2. Lagi-lagi, telingaku 2, mulutku 1. Salam kiri kanan, depan belakang lagi, 4 orang lagi. Bilang sama dia, supaya kau banyak dengar, dikit kau ngomong. Amin saudara.
Ngomong aja. Pak, buka telinga kita. Evaluasi diri kita. Amin. Orang yang sering mengevaluasi, orang yang sering mawas diri, orang itu akan menjadi orang yang bijak. Orang itu akan menjadi orang yang pandai. Tetapi banyak orang gak mau, ngerasa sudah pintar, ngerasa sudah hebat, ngerasa sudah sempurna. Sehingga dia tidak perlu lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan. Kita akan masuk di dalam kebodohan. Banyak hal Tuhan pakai untuk ngajar kita. Banyak orang Tuhan pakai untuk ngajar kita. Orang yang ketemu sama kita itu belum tentu orang baik semua. Iya apa ya? Kalau engkau ketemu sama orang baik, orang itu diperintahkan Tuhan untuk jadi berkat buat kita. Tetapi terkadang kita diizinkan berjumpa dengan orang jahat. Kenapa? Supaya saudara berlatih dengan orang jahat ini. Amin saudara? Ayo bilang sama saya, aku tidak punya musuh. Lagi-lagi, aku tidak punya musuh. Lagi-lagi, aku tidak punya musuh. Salam kanan kiri, aku cuman punya pelatih. Orang yang jahat itu apa namanya? Teman kantormu yang kepo itu siapa? Bosmu yang galak itu? Amin. Nanti kalau ketemu panggil dia, hey coach. Iya. Kadang-kadang mertua jadi pelatih. Iya enggak? Iya, bagus kok. Dari mereka kita belajar sabar. Dari mereka kita belajar untuk apa? Mengampuni. Dari mereka kita belajar untuk apa? Mengasihi. Saudara tahu kalau saudara ditempeleng pipi kiri, kau kasih apa? Kalau kau ditempeleng pipi kanan, kasih apa? Kalau Anda tidak pernah ditempeleng orang. Anda nggak pernah praktek nih firman Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang orang diizinkan orang jahat itu datang. Tempeleng saudara. Tah. Waduh ini dia nih. Jadi gimana? Tempeleng, kalau Anda ditempeleng pipi kiri, saya kasih perut Pak. Kenapa? Karena perut nggak ada ayatnya. Jadi saya bisa bales. Kalau aku dilempar bunga, kalau aku dilempar batu, aku akan lempar dia dengan bunga. Tapi dengan potnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Come on, belajar dan berlatih. Jadi orang sabar. Jadi orang yang mawas diri. Jadi orang yang mengevaluasi diri kita. Supaya engkau dan aku jadi orang-orang yang bijak. Dan orang-orang yang tidak bodoh. Dan yang terakhir, kita lihat di dalam satu Raja-Raja. Satu Raja-Raja. Ayatnya pasalnya yang ke-19. Ayat yang kedua. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Satu Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayat yang kedua. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, membunuh semua nabi itu dengan maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia. Perhatikan ya. Apa katanya? Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Apa katanya? Maka takutlah Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yudea, ia meninggalkan bujangnya di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Anda kalau lihat Elia lari jauh. Jauh banget. Kenapa Elia lari? Elia nabi besar yang mendatangkan api dari langit. Yang membunuh nabi-nabi Baal. Dia nabi besar, salah satu nabi besar adalah Elia Bapak Ibu. Tapi waktu Elia diancam oleh seorang nenek-nenek, katakan sama saya. Katakan sama saya. Ini Isabel jangankan
Dia apa-apain, ditempeleng pingsan saudara. Lah ini nggak sesuai dengan Elia, tapi Elia kehilangan akal sehatnya. Diancam sama yang namanya Isabel, dia ketakutan, dia lari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kapan kita jadi bodoh? Kalau kekhawatiran mulai menguasai kita. Amin. Kenapa? Karena kadang-kadang kekhawatiran kita itu tidak masuk akal. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau Anda dan saya ini adalah orang-orang yang gak pantas untuk khawatir. Katakan sama saya gak pantas. Katakan sama saya gak pantas. Dua alasan kenapa saya bilang Anda dan saya tidak pantas khawatir. Yang pertama, engkau dan aku adalah orang-orang kecintaannya Tuhan. Loh, saudara ini bukan cuma sekedar umat Tuhan. Engkau adalah orang yang ada di hatinya Tuhan. Yang karena begitu besarnya kasih Allah akan engkau, maka Yesus itu dikaruniakan. Amin saudara. Anda dan saya ada di hatinya Tuhan. Orang yang hari ini ada di hatinya Pak Prabowo aja gak perlu khawatir kok Bapak Ibu. Ya kan? Dia penguasa, dia adalah orang yang berkuasa di negeri ini. Setuju gak sama saya saudara? Setuju gak sama saya? Amin. Coba lihat kanan kiri. Lah kamu loh di hatinya Tuhan loh. Kok khawatir? Why? Waktu kau khawatir kok jadi bodoh. Waktu kau khawatir kok jadi bodoh. Melakukan banyak hal yang bodoh seperti Elia. Ngapain dia lari? Ngapain dia takut? Ngapain dia depresi? Amin saudara. Why? Kenapa? Udah musuhnya gak sebanding sama dia. Ancamannya juga belum tentu terjadi. Pembelaan Tuhan sudah dinyatakan kok. Elia bukan gak lihat pembelaan Tuhan. Elia melihat manifestasi kuasa Allah di depan mata kepalanya. Amin saudara. Amin. Iya. Kok takut sama ancaman begitu? Gak masuk akal. Dia jadi bodoh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sama kadang-kadang kita, engkau dan aku sering waktu kekhawatiran kita biarkan ada dan menguasai pikiran kita. Kita jadi bodoh, kita mulai lupa apa yang Tuhan sudah buat. Engkau dan aku adalah orang-orang yang ada di hatinya tuh Tuhan. Sadarkah itu? Lihat kanan kiri alasan yang kedua. Salam dulu. Pegang tangannya. Pegang tangannya, pegang. Pegang. Lihat. Gak usah dikecup, lihat aja. Lihat. Udah dilihat? Kamu masih hidup lewatin 2020 gitu saudara. Kok khawatir? Why? 2020 COVID Anda lewatin Bapak Ibu. Dan kau masih ada di tempat ini, kau masih beribadah di tempat ini. Amin saudara. Amin. Bukan hanya kau masih hidup, tapi engkau masih makan sampai hari ini. Bukankah itu adalah apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup saudara? Amin saudara, udah ada di hatinya Tuhan, pembelaan Tuhan udah nyata dalam kehidupan kita. Jangan kayak Elia, dia tidak pernah memperhitungkan, gak pernah lihat apa yang Tuhan buat dalam hidupnya. Sebetulnya gak perlu depresi, hari ini betul di depan saudara ada persoalan, betul di depan saudara ada tantangan, yes. Tetapi saya mau kasih tahu, pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak akan melebihi kekuatan manusia. Kalau engkau dicobai, Allahmu itu adalah adil. Allahmu itu adalah setia. Dia akan juga memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13 Bapak Ibu. Jadi hari ini, jangan biarkan nafsu menguasai kita. Jangan biarkan emosi dan amarah menguasai kita. Jangan biarkan Bapak Ibu kekhawatiran menguasai kita. Amin saudara. Amin. Karena hal-hal itu akan mendatangkan kita dan menempatkan kita masuk kepada yang namanya kebodohan. Waktu kita bodoh, kita melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak perlu engkau lakukan. Sesuatu yang tidak perlu engkau lakukan. Supaya apa? Supaya engkau tidak masuk di dalam yang namanya penyesalan. Penyesalan itu satu area di mana itu sangat menyakitkan Bapak Ibu. Saya berdoa tidak ada dari saudara yang menyesal. Orang kalau menyesal, kalau masih bisa merecover,
Kalau bisa memperbaiki, masih oke. Tetapi terkadang banyak penyesalan yang kita masuki. Kita udah gak bisa memperbaikinya lagi. Nasi sudah menjadi bubur. Tapi kalau udah itu terjadi, gak perlu putus asa. Walaupun nasi sudah menjadi bubur, tidak akan jadi nasi lagi. Salam kanan kiri bilang, ambil ayam suwir, ambil cakwe, masih ada bisa jadi bubur ayam. Amin. Show must go on, hidup masih terus berlanjut. Doa saya, engkau tidak dikuasai oleh apapun yang mendatangkan kebodohan. Biarlah engkau jadi orang-orang yang bijak kemanapun kau pergi. Nama Tuhan dipermuliakan. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi, bersama Yesus, oh, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur